Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, teman-teman semua yang hadir di Masjid PM3. Kita akan belajar salah satu tafsir Al-Kausar. Al-Kausar ini ada yang tahu nggak? Al-Kausar tahu? Sungai salah satu tafsirnya. Sungai terbaik di surga yang dikasihkan Nabi Muhammad. Tapi tafsir yang kedua Al-Kautsar itu dikata kathir. Apa? Banyak. Karena Nabi Muhammad sudah dikasih nikmat yang begitu banyak. Inna a'toina kal kautsar. Aku loh Muhammad. Allah mengatakan, aku loh Muhammad sudah ngasih kamu nikmat yang begitu banyak. Nikmatnya Nabi Muhammad itu banyak Pak. Mulai dari nikmat kenabian, itu sudah nikmat paling keren. Belum nanti lagi ketika di akhirat beliau akan diberi yang namanya Al-Kautsar. Sungai yang semua orang penghuni surga itu minum dari situ. Dan Anda kalau bayangkan ini, eh, di Arab dulu, orang yang paling berkuasa itu adalah pemilik sumur sama pemilik sungai. Nah itu udah top of the top lah. Anda punya emas, Anda punya perak, tetap kalah sama pemilik sungai. Karena itu adalah kehidupan. Dan di surga yang diberikan akses itu, ini sungai milik siapa? Ini sungai miliknya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikasih itu Muhammad, engkau telah diberikan apa yang disebut sebagai Al-Kausar. Di tafsirnya Imam At-Tabari, kalau ada yang suka baca, mau baca sejarah dan mau baca tafsir, tafsir Imam Tabari ini termasuk tafsir paling recommended, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 26 jilid kalau nggak salah. Itu saking hebatnya Imam Tabari itu. Itu diterjemahkannya, yang nerjemahkan aja keroyokan. Bayangkan ya, yang nerjemahkan aja keroyokan loh itu. Yang nulis beliau nulis sendiri itu. Itu apa enggak keren. Tiga surat, tiga ayat, ayat paling pendek, ayat paling disenangi ketika taraweh ya. Karena paling pendek. Tapi sama Imam Tabari itu ditafsirkan 32 halaman. Coba. Satu ayat 10 halaman coba itu kalau rata-rata itu emang masya Allah. Makanya Imam Tabari itu disebut sebagai Syekhul Mufassirin, gurunya ahli tafsir. Saking tafsirnya itu selalu menjadi tafsir hidup. Itu kalau ada yang suka baca tafsir ya silahkan. Nah mumpung pas Ramadan, Ramadan itu bulannya Quran. Salahnya umat Muslim itu ada di satu hal. Menurut saya pandangan saya pribadi, apa itu? Umat muslim itu senang banget baca Quran. Padahal Quran itu diturunkan bukan untuk dibaca, tapi dipahami. Nextnya adalah diamalkan. Gitu. Tapi orang-orang sukanya itu adalah hanya membaca Quran, khatam Quran gini gitu. Ya itu bagus, saya nggak ngomong itu jelek tentunya ya. Itu bagus-bagus betul gitu. Tapi apa fungsinya Anda beli alat elektronik terus kemudian ada apa namanya ada manualnya itu anleitungnya bahasa Cina terus kemudian Anda baca terus apa gunanya kan bilang tuh di kata pengantarnya Al-Quran tuh dzalikal kitabula raiba fi hudan lil muttaqin itu tuh petunjuk. Bagaimana itu kitab jadi petunjuk kalau Anda aja nggak paham? Menghatamkan Quran itu bagus, tapi memahami Al-Quran tentu beda kelas. Makanya saya termasuk yang apa namanya senang sama temanya teman-teman. Oh Ustadz kemarin kasih tahu Mas Ansor, kenapa kok surat ini? Ya biar ketika sering baca itu paham ini itu apa yang dibaca. Karena tujuannya harusnya memang itu. Baca Quran cuma dibaca doang. Jadinya apa? Jimat. Kan orang-orang pada baca Quran cuma buat jadi jimat atau tempel jadi jimat tuh. Iya, memang ada sih fikih yang mengatakan boleh, nggak apa-apa ya. Untuk ruqyah juga kan ayat Al-Quran sering ya. Cuma tadi ingat, fungsi utama Quran itu datang untuk petunjuk. Ada orang tersesat dikasih petunjuk tuh. Makanya baca itu paling enggak minimal kalau bisa sama artinya. Kalau Anda mau baca tafsirnya silahkan. Tafsir yang paling gampang kalau di dunia pondok itu tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Oh, ya seginilah tebelnya. Udah di bahasa Indonesia kan juga.
Kalau ada yang mau baca lebih rumit, tafsir Imam Tabari. Ada yang agak sedikit enak terkenal di Indonesia, tafsir Ibnu Katsir. Semua sudah ada PDF-nya. Dah kalau apa namanya nggak usah repot-repot, semua ada PDF-nya. Silahkan di-download sendirilah. Itu sudah keren. Jadi silahkan ya di. Nah, next. Inna a'tainakal kautsar. Jadi itu tadi. Tadi saya bilang powernya orang-orang jahiliyah itu ada pada siapa yang menguasai sumur atau siapa yang menguasai sungai. Saya mau kasih cerita yang mungkin teman-teman nggak banyak belum jarang mendengar, tapi semoga ya kalau sudah ya apa ya review ya. Dulu sumur Zam-Zam itu hilang. Ada yang tahu nggak? Sejarah sumur Zam-Zam itu kan pernah hilang. Yang menemukan adalah kakeknya Nabi Abu Thalib. Itulah kenapa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu benar-benar sangat terkenal waktu itu. Hampir jadi kayak semi raja lah, karena semua nggak punya raja ya di sana ya, tapi semi raja. Karena Abdul Muthalib itu berhasil menemukan emas. Menemukan Zam-Zam. Ceritanya dulu pernah terjadi perang, sumurnya kayak Bandung Lautan Api itu. Oh, kalau aku kalah ya sudah sekalian aja bakar semua ya. Itu aku kalah ya udah sumurnya disembunyikan aja. Terus ternyata penghuni Mekah beneran kalah. Ketika yang menang masuk, loh mana Zam-Zamnya kok nggak ada? Hilang. Itu hilang sampai 200-300 tahun. Sampai terus kemudian Abdul Muthalib itu mimpi. Bagian ini disuruh suruh menggali. Nanti akan ketemu sama Zam-Zam. Ketika Abdul Muthalib menggali, semua orang itu pada menertawakan. Kita itu sudah nyari bertahun-tahun, beratus tahun di mana sumur Zam-Zam nggak ketemu. Kamu tiba-tiba mau gali saja, main gali, kamu kayaknya bakal ketemu. Ternyata ketika digali, meskipun ditertawakan, ketemu itu sumur Zam-Zam. Kerennya ketemu kan, karena mimpi ya dari Allah ya. Itu ada ulama bilang untuk mempersiapkan kedatangannya Nabi Muhammad. Itu. Jadi sumurnya ketemu, ketika ketemu semua yang awalnya menertawakan itu langsung ngacungkan pedang. Enggak, ini punya kita. Enggak, ini punya kita, bukan punyamu. Sampai akhirnya terus kemudian singkat cerita sudah mau bunuh-bunuhan, tapi terus kemudian ada yang mendamaikan. Sudah. Damai. Gini aja. Silahkan pergi ke Fulan, ada priestnya lah, ada priest yang ketika itu dihormati gitulah, apa ya sih? Ketetua yang dihormati. Ketika mau pergi ke tetua ini tadi itu di tengah jalan tersesat. Hilang semua. Orang-orang yang mau ke tempat tetua ini tadi, termasuk Abdul Muthalib, termasuk orang-orang banyak itu tersesat di jalan terus kemudian hampir mati. Saking hampir matinya, waktu itu Abdul Muthalib bilang gini, "Dah, ini bau-baunya kita bakal mati. Silahkan kalian membuat kuburannya masing-masing. Karena kalau kamu mati, nggak ada yang bisa nguburin kamu, kita nggak punya tenaga." Akhirnya semua pada gali kuburan buat masing-masing. Abdul Muthalib gali kuburan, nemu air. Terus kemudian gara-gara Abdul Muthalib gali kuburan, nemu air, terus kemudian lah ya kayak gini ya udah, ini udah tanda dari Tuhan, dah ini memang punya kamu. Dah pulang. Pulang, ini air jadi milik kamu. Itu salah satu kisah penemuan air Zam-Zam yang terus kemudian sampai sekarang itu masih eksis. Dan air Zam-Zam itu salah satu mukjizat, bisa dikatakan salah satu mukjizat yang sampai sekarang masih eksis. Kenapa? Itu di gurun pasir, diminum oleh jutaan orang, dikirim ke seluruh dunia, sampai sekarang nggak habis-habis. Itu kerennya air Zam-Zam. Anda mesti akan mikir, itu orang yang nalarnya waras dikit aja, itu akan, ini air kok nggak habis-habis. Yang minum berapa juta orang coba? Haji itu 2 juta loh. 1 juta, 2 juta haji itu. Itu belum yang dikirim ke Indonesia, dijadikan jualan kemana, negara mana. Itu sampai sekarang, itu masih disedot berkali-kali nggak habis. Dan di padang pasir. Itu kalau nggak epic, kalau nggak mukjizat, kalau nggak sesuatu hal yang nggak bisa dinalar lah sama akal. Itu kalau orang yang beneran berpikir akan bilang, oh ini beneran tanda kemujizatan Allah itu. Gitu. Nah, terus kemudian di ayat kedua, fasholli lirabbika wanhar. Ayat pertama kan bilang, aku sudah memberikan kamu kepada Muhammad nikmat yang begitu besar, termasuk sungai
apa tadi? Sungai apa? Sungai Kausar. Nah, banyak orang kafir itu tak kasih nikmat begitu banyak, tapi mereka nggak nyembah aku, justru nyembah yang lain. Bahkan mereka berkorban, kurbannya demi berhala. Maka kamu aku perintahkan dengan segala nikmat yang telah aku berikan, sholat sama aku, ibadah ke aku, dan kamu berkorbanlah korbannya demi aku. Itu perintahnya. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang-orang yang terputus. Ini salah satu cerita yang unik. Abtar itu artinya terputus, nasab. Jadi kalau orang Arab atau bahkan sampai sekarang nasab itu kan lewat laki-laki ya. Yang perempuan jangan iri ya. Kenapa kok nasab lewat? Kenapa kok nasab lewat laki-laki? Salah satu hikmahnya. Ada yang mau ngasih tahu nggak? Hikmahnya apa? Kenapa kok bin itu kepada laki-laki? Kenapa nggak pada perempuan? Ada yang tahu? Ini hikmah yang saya kemarin mikir. Oh ya, ini adalah serahmat dari Allah. Kasih sayang untuk para laki-laki, untuk memudahkan mereka. Kenapa? Karena anak itu sudah jelas punyanya perempuan. Buktinya anak itu punya perempuan apa? Ya, dia yang lahirkan. Apa bukti anak itu punya laki-laki? Nggak ada. Nah, sekarang tes DNA itu pun mahal. Tes DNA juga cuma cuma terbatas lah orang-orang tertentu. Apa bukti anak itu punya laki-laki? Nggak ada. Maka sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk supaya orang itu bukan anakmu itu, supaya nggak kayak gitu. Ketika lahir langsung dibinkan kepada laki-laki supaya jadi pengumuman, oh ini loh anaknya si fulan laki-laki. Kalau anaknya si perempuan itu sudah jelas, itu nggak bisa didinai lagi. Buktinya terlalu zahir, yaitu dengan cara melahirkan. Tapi kalau anaknya laki-laki, anaknya si fulan laki-laki siapa? Nggak ada. Itu salah satu hikmah kenapa kok bin itu atau keturunan itu diatasnamakan kepada laki-laki, bukan perempuan. Nah, ceritanya Nabi Muhammad itu ketika masih hidup di Mekah punya anak namanya Abdullah. Nabi Muhammad punya anak berapa, ada yang hafal? 7. Coba kita tes. Satu pertama. Abdullah. Yang paling pertama dulu, yang paling pertama. Julukannya Nabi Muhammad Qasim. Nice, good. Qasim. Terus Abdullah. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Terus yang cewek Ibrahim nanti di Medina ya. Zainab. Yang cewek Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Terus yang terakhir Ibrahim. 7 itu. 7 anaknya Nabi Muhammad. Beliau menguburkan berapa? 6. Bayangkan kan? Gelarnya itu Khalilullah, kekasihnya Allah. Ujiannya punya 7 anak yang dikuburkan 6. Udahlah, nggak ada kesedihan lebih sedih menurut saya selain orang tua menguburkan anak. Itu sudah the highest peak of sadness dah itu. Bayangkan 7 anak dikasih, 6 beliau menguburkan sendiri. Itu udah sedihnya kayak apa itu. Nah, ketika Abdullah itu meninggal, beliau waktu itu baru pertama-tama mendakwahkan Islam. Ada yang bahagia. Siapa? Wa'il, As bin Wa'il. As bin Wa'il itu bapaknya Amr bin As. Amr bin As bin Wa'il. As bin Wa'il itu bilang, Qad batara Muhammad. Muhammad dah putus, nggak punya keturunan. Bayangkan, ada orang yang benci betul sama Anda. Ketika anak Anda meninggal, dia bikin pengumuman di media sosial. Dia bahagia betul. Dia syukuran. Bayangkan nggak? Sengeri apa kebencian mereka itu sama Nabi Muhammad. Bahagia betul. Qad batara Muhammad. Muhammad sudah putus nasab. Muhammad putus nasab. Keliling Mekah bilang kayak gitu. Anda bisa bayangkan nggak? Bagaimana rasanya jadi Nabi Muhammad? Ya, bayangkan teman-teman. Punya anak, lagi sayang-sayangnya, lagi manis-manisnya, kecil kan lagi lucu-lucunya, semuanya lagi bahagia-bahagianya punya keturunan.
terus kemudian meninggal. Pas meninggal, musuh Anda teriak-teriak seperti itu. Dan itu ujiannya Nabi Muhammad. Saya yakin duduk di sini nggak ada yang punya keujian paling mendekati ini kayak gitu. Saya yakin betul. Itu too much kalau membaca itu dah. Too much. Disitulah kemudian kita belajar dari ayat ini. Allah bilang yang abtar itu, orang yang terputus itu bukan engkau Muhammad. Dihibur sama Allah. Yang terputus itu adalah orang-orang yang membenci kamu. Ya kayak As bin Wa'il itu. Dan dari ceritanya Nabi Muhammad yang saya bilang, ujian pertama tadi apa yang saya bilang tadi? Ya saya bilang tadi ujian Nabi Muhammad pertama apa? Punya anak 7, beliau menguburkan 6. Belum nanti ujian Nabi Muhammad. Coba sebutkan teman-teman semuanya ujiannya Nabi Muhammad. Kenapa saya minta teman-teman sebutkan? Supaya teman-teman relate bahwasanya masalah hidup Anda itu okay, it's hard, but someone got harder. Ada yang lebih ngeri loh. Maka coba sebutkan selain meninggalnya anaknya Nabi Muhammad. Nabi yatim dulu ya. Nabi Muhammad tuh yatim 3 kali. Meninggal ibunya, meninggal pamannya meninggal mbahnya dulu ya, kakeknya ya. Meninggal kakeknya. Terus kemudian meninggal pamannya yang dianggap ayahnya sendiri. Yatim 3 kali. Bukan yatim sekali, yatim 2 kali. Udah lahir tanpa ayah. Setelah itu, selang beberapa saat ibunya meninggal. Dirawat oleh kakeknya. Kakeknya meninggal. Dekat dengan pamannya yang dianggap sebagai bapak sendiri. Meninggal juga. Terus, itu 2. Itu 3 tuh. Yatim. Terus apa lagi? Istrinya yang paling tersayang. Beliau itu sayangnya betul. Nggak ada istri yang lebih disayang selain Khadijah. Aisyah kalah. Aisyah menang ketika nggak compare sama Khadijah. Kalau sudah compare sama Khadijah, wah, Aisyah pun kalah. Saking beliau cintanya sama Sayyidah Khadijah itu. Sayyidah Khadijah itu punya saudara namanya Halah. Ketika sudah hidup di Madinah, dengar suaranya Halah lagi duduk kayak gini ya. Halah datang gitu. Tapak kakinya itu mirip Khadijah. Allahumma Halah. Ingatnya itu langsung Khadijah. Dengar tapak kakinya Halah. Sayyidah Aisyah di depannya. Sayyidah Aisyah itu cemburu, marah betul itu sebagai seorang istri. Di kayak gitu kan. Kok masih Khadijah yang diinget-inget? Aku loh muda, aku loh cantik. Loh kan ya? Sayyidah Khadijah kan cantik, muda, perawan lagi. Aku loh muda, aku loh cantik. Marah tuh gara-gara cemburu. Hadis yang terkenal itu. Beliau bilang, kok yang disebut Khadijah terus sih? Bilang itu, karena Nabi Muhammad bilang, kok yang disebut Khadijah terus sih? Kamu loh ya Nabi, kamu loh Mas, udah diganti yang lebih muda, yang lebih baik, yaitu aku. Sayyidah Aisyah agak sedikit cemburu, terus kemudian marah. Nabi Muhammad marah betul. Nabi Muhammad bilang, enggak ada yang lebih baik daripada Khadijah. Ketika semua orang mendustakan aku, dia percaya. Ketika aku butuh sesuatu untuk dakwah, uangnya dia. Semua uangnya dia untuk berdakwah. Semua orang memusuhi aku, dia satu-satunya sumber kenyamananku di dunia. Coba. Saking cintanya itu, ketika Sayyidah Khadijah meninggal, di riwayatnya, beliau itu nggak senyum 2 bulan. Murung 2 bulan. Dah, itu contoh meninggalnya. Terus apa lagi? Apa cobaannya Nabi Muhammad? Udah bisa nge-recall cobaannya Nabi Muhammad? Obvious. Lempar batu, oke. Tapi ada lagi ya yang jelas. Beliau itu harus pindah ke Madinah. Diusir dari kaumnya. Diusir dari kaumnya, betul. Makasih Mas Hasan. Diusir dari kaumnya. Sekarang kita diusir dari Indonesia, Anda masih bawa ATM. Semua uang Anda bisa transfer ke ATM. Loh, ketika itu diusir dari kaumnya, itu ketinggalan, rumahnya pergi, rumahnya sudah hilang, semuanya hilang. Ya sudah, berangkat ya bawa baju. Ada yang mengalami kayak gitu?
Berangkat ke Jerman cuma bawa baju. Nabi Muhammad berangkat ke Madinah cuma bawa Abu Bakar, unta satu, sama ya udah tempat makan doang, udah selesai. Semua hartanya di Madinah itu hilang. Hartanya yang kaya raya punyanya Khadijah itu hilang semua. Hilang semua. Udah gitu dikejar-kejar karena beliau mau diasasinate, mau dibunuh. Dikejar-kejar karena beliau mau dibunuh. Status beliau di hadapan Allah itu Khalilullah. Khalilullah itu artinya kekasihnya Allah. Bayangkan gak sih? Kekasihnya yang maha memiliki langit dan bumi. Semua yang ada di dunia ini ada di genggamannya. Tapi kok bisa ya kekasihnya mengalami seperti itu? Yatim berkali-kali, ditinggal istrinya yang paling dicintai, dikejar-kejar musuh, mau dibunuh berkali-kali, rumahnya hilang. Apalagi anaknya menguburkan 6 dari 7 anaknya. Gimana coba? Kalau dibandingkan dengan kehidupan kita yang Anda alami semua sekarang, bayangkanlah levelnya di mana aja. Itu pun Anda juga bukan Khalilullah juga. Anda itu cuma Abdullah, hambanya Allah biasa gitu loh. Nah, bayangkan gimana cobaan yang diterima Nabi Muhammad SAW. Terus kemudian beliau tetap kokoh, namanya ngajarkan Islam. Artinya, bahkan para ulama bilang gini. Satu, yang pertama. Saya kasih. Kok nggak ada? Nggak apalah. Hafal kok saya masih ada. Kayaknya ada yang hilang ini. Ada yang hilang. Si sobat. Nggak apa. Saya masih ada. Artinya gini. Yang pertama. Dunia ini adalah agak lagi terputus. Udah nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Udah selesai kok. Sebenarnya tinggal satu poin terakhir meskipun poin yang agak sedikit inti tapi masih hafal saya. Yang pertama, dunia ini adalah darul ibtila. Ingat, dunia ini semua orang gak ada yang lolos dari yang disebut sebagai ujian. Gak ada satupun, bahkan kalau kamu seorang nabi sekalipun. Semua dari kita ngalami yang apa yang disebut ujian. Maka tujuan hidup di dunia ini itu bukan untuk bahagia. Dikatakan di surat Al-Mulk yang ayat 2 itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Hidup di dunia ini itu untuk ujian teman-teman semua. Teman-teman lagi sekolah, nanti lulus atau enggak. Ibarat kata seperti itu. Kalau Anda mau bahagia terus-terusan, jangan hidup di dunia. Hidup disebut sebagai darussalam. Dunia ini darul ibtila, tempatnya ujian. Kalau surga darussalam, tempat kedamaian, semuanya damai. Maka kalau Anda mau menuju surga, mau damai terus, senang terus, gak akan Anda capai sama sekali di dunia. Bahkan kalau Anda itu adalah siapa? Anaknya Donald Trump sekalipun, malah pusing sekarang dia sekarang. Ya kan? Anda anak raja, princess, semua terserah. Semuanya punya ujiannya masing-masing. Pak Jokowi juga bisa nangis, Pak Prabowo bisa nangis, orang miskin bisa tertawa. Oh, itu ngaturnya kayak gitu. Maka dunia ini satu adalah tempat ujian. Poin kedua, gak peduli setinggi apapun iman Anda, ujian itu akan sakit. Anda gak bisa ngomong terus kemudian, Mas kan ustadz gitu. Harusnya ketika dapat ujian, ya gak usah nangis. Gak bisa. Gak ada hubungannya antara iman tinggi, terus kemudian kok Anda ujiannya gak sakit. Gak ada kayak gitu. Gak peduli. Nabi Muhammad nangis berkali-kali. Apalagi cuma saya, Anda, dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda pernah dengar kalimat seperti ini,
eh, nangis jangan terlalu seperti itu, kayak nggak punya iman saja. Jangan terlalu sedih, kayak nggak punya iman aja. Itu kalimat bahaya betul itu. Itu kalimat bahaya betul. Karena sudahlah dia misalnya kehilangan istri, kehilangan anak. Terus kemudian kita sebagai saudaranya menuduh dia nggak punya iman. Loh kan double down itu sudah. Makanya nangis itu nggak apa-apa. Boleh. Nggak apa-apa. Yang penting kita itu sabar. Nah, karena beliau udah tahu masalah sabar. Sekarang saya tanya sama teman-teman. Sering kan ngomong sabar, sabar, sabar. Sabar itu apa coba? Ada yang bisa ngasih definisinya ke saya sabar? Kalau Anda dipukul, Anda bales, itu sabar nggak? Enggak? Beneran? Tapi Allah bilang di Quran, kalau kamu disakiti, maka kamu punya hak untuk menyakiti semisalnya. Kan? Kisos kan? Ada kisos bunuh, ada kisos penyakit, ada kisos ketika kamu disakiti. Kalau kamu dihina level 5, maka kamu boleh itu balas menghina level 5, itu hak. Kalau saya menghina level 5 artinya saya sabar nggak? Kira-kira sabar nggak kayak gitu? Sabar? Nah makanya makna sabar itu apa? Banyak orang ngomong sabar, tapi sabar itu apa? Ketika ditanya, sering saya tanya itu, dan sering loh banyak ketika saya tanya itu, banyak iya ya, sabar itu apa ya? Baru kemudian ada yang mau? Oh? Menerima ketetapan. Itu salah satunya, betul. Salah satunya menerima ketetapan loh. Tapi nerimanya gimana itu? Nerima gimana? Sabar itu adalah attitude seorang hamba ketika menerima musibah, apapun bentuk musibahnya. Lalu kemudian ketika Anda bertindak gara-gara musibah ini, tindakan Anda ini tidak menyalahi apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Misal tadi ketika saya ditampar orang, terus kemudian saya balas tampar. Itu artinya saya sabar nggak? Sabar. Karena saya balas nampar itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ditampar, terus kemudian saya tampar, saya pukul, saya keroyok, itu baru namanya orang yang tidak sabar. Nah, gini. Kalau Anda ketimpa musibah, apa aja? Kehilangan orang tua. Anda nangis. Sabar nggak itu? Sabar. Anda berkabung lebih dari 3 hari. Sabar nggak itu? Enggak. Karena dalam hadis dikatakan, kamu kalau mau berkabung yang beneran sedih ya, yang hidup kayak sudah berhenti lah, pokoknya sudah cuma di kasur, cuma scroll atau nangis atau apa, boleh. Syaratnya nggak boleh lebih dari 3 hari. Lebih dari itu, Anda nggak sabar. Tapi kalau Anda bisa tahan 3 hari atau bahkan kurang, itu namanya Anda sabar. Tuh. Apalagi misalnya yang lain apa ya? Dia mau ngasih contoh? Anda marah sama teman, marah sama istri, marah sama suami, marah sama siapapun lah. Terus kemudian Anda nggak bicara sama dia lebih dari 3 hari. Sabar nggak itu? Enggak. Karena Al-Quran, karena hadis maksudnya, bilang bahwasanya kalau Anda mau marah, boleh. Tapi Anda nggak boleh lebih dari 3 hari. Anda marah sama saudara, apapun masalahnya, terus kemudian Anda putus tali silaturahimnya. Sabar nggak itu? Enggak. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Enggak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Buat teman-teman semua, saya kasih cerita, Mas Randy udah tahu, maaf ya. Saya itu
spesifikasi bidang saya dulu S1 lulusan Al-Azhar, S2 itu salah satu spesifikasi saya itu hukum Islam, hukum keluarga Islam. Fokusnya hukum waris terutama. Saya berapa kali dimintai nasihat, Ustadz gimana caranya bagi waris gini. Dan setiap kali saya ngelihat ketika ngurusin bagi warisnya seorang itu seringnya itu ternyata masalahnya bukan di masalah jatah. Oh, si fulan dapat A, si fulan dapat sekian, si fulan dapat sekian, bukan. Masalahnya itu ada di ego masing-masing karena masing-masing rasa, oh saya dapat yang lebih banyak dong. Saya dapat lebih banyak dong. Saya sudah gini-gini dapat yang lebih banyak dong. Belum nanti nih paman yang harusnya nggak dapat minta, keponakan yang harusnya nggak dapat minta, kades yang harusnya nggak dapat minta. Di pengalaman saya, kadesnya juga minta. Kalau nggak dikasih surat kematian dan surat-surat lainnya. Coba bayangin. Itu kan ngawur kan. Dan sering gara-gara pembagian warisan ini orang putus tali silaturahmi. Enggak 1-2 kasus seperti itu. Putus dah. Padahal dan biasanya saya selalu nasihatkan tuh berkali-kali. Pertama, sebelum bagi waris ya, saya ingatkan yang pertama, wasiat pertama hadis Nabi, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Enggak masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Kalau kurang jelas, saya ulangi sekali lagi. Enggak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Kalau masih kurang jelas lagi, saya ulangi sekali lagi. Enggak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Coba. Ketika Anda dalami betul-betul hadis tersebut, Anda masih berani mau memutus tali silaturahim? Masih berani? Kita sebagai orang muslim itu kan pengennya ya mati masuk surga. Itu yang paling kita damba-dambakan. Tapi Nabi sudah nyegat sejak awal. Kamu nggak masuk surga kalau kamu putus tali silaturahim. Kalau kamu sudah mencoba menjalin dia yang mutus ya urusan lain. Nabi udah wanti-wanti sejak awal. Kamu nggak masuk surga kalau kamu berani mutus tali silaturahim. Dan rata-rata orang kalau sudah masalah warisan, walah, pengalaman saya itu gampang betul yang namanya mutus tali silaturahim. Maka hati-hati betul teman-teman semua, dimanapun Anda berada. Kalau sudah bahas masalah warisan, coba dinego yang gimana lah, yang pinter-pinter lah. Yang penting jangan sampai yang namanya tali silaturahim itu putus. Gitu ya. Nah, resep keempat, Islam, kalau Anda baca sirah Nabi, ini salah satu topik atau pelajaran yang orang pada jarang belajar di sini, yaitu sirahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda baca sirahnya Nabi Muhammad, di situ diajarkan tentang bagaimana menghadapi kehidupan, termasuk dalam permasalahan bersabar. Sabar itu nggak ada batasnya. Enggak ada. Bahkan ada hadisnya mengatakan Allah akan ngasih kamu sabar sebanyak yang kamu minta. Hanya kamu pengen sabar saja, itu akan kamu dikasihkan kesabaran. Tapi bukan berarti diam tadi ya. Bukan berarti diam. Jangan disalahkan. Sabar itu diam. Jangan disalahkan sabar itu sebagai diam. Kalau itu memang hak Anda harus ambil. Gitu. Bukan berarti terus kemudian pasif, diam, dianiaya, diam aja. Enggak kayak gitu. Nah, kalau belajar sirah itu isinya banyak sekali bagaimana cara Anda bisa menghadapi semua cobaan kehidupan ini. Karena isinya sirah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu isinya cobaan semua. Dan kerennya gini, saya selalu bilang kenapa kok orang itu benar-benar harus belajar sirah ya, harus belajar sirahnya Nabi Muhammad, terutama dapat storyteller yang bagus. Sayangnya kalau belajar sirah storytellernya jelek juga membosankan kan. Storytellernya yang bagus supaya dia relate sama kehidupan kita. Supaya relate. Kenapa saya bilang Nabi Muhammad itu sebagai panduan? Satu, kalau dari Quran kan kita jelas ya wa ma arsalnaka ila rahmatan uswatun hasanah, itu ayatnya gimana itu? Inna arsalnaka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillah. Aku telah mengutus kamu
seorang nabi supaya jadi contoh. Oke, itu dalil Quran. Anda mungkin, itu kan dalil Quran. Baca bukunya 100 orang paling terpengaruh di dunia yang punyanya Michael Hart itu. Nabi Muhammad itu ditaruh nomor 1. Anda tahu nggak sebabnya kenapa? Sebabnya adalah, padahal yang ngarang orang Kristen. Sebabnya, Yesus saja ditaruh nomor 3 itu. Nomor 2 Newton. Nomor 2 Newton. Nomor 1 Nabi Muhammad. Beliau bilang ini. Kenapa Nabi Muhammad taruh nomor 1? Karena Nabi Muhammad itu manusia paling sukses di semua bidang. Beliau jadi orang miskin itu sukses. Harga dirinya tegak. Beliau pernah jadi orang kaya, sukses. Beliau pernah menguasai seluruh jazirah Arab. Hidupnya ya biasa-biasa saja. Rumahnya juga cuma 3 petak kayak gitulah. Rumah Anda semuanya jauh lebih mewah daripada rumahnya Nabi Muhammad. Let's be fair. Enggak ada rumahnya Nabi Muhammad kayak Anda kasur nyampuk sekali, itu enggak ada. Beliau jadi pemimpin itu sukses. Jadi guru itu sukses. Jadi suami itu keren, sukses. Jadi teman itu sukses. Jadi diplomat itu sukses. Jadi pedagang itu sukses. Di semua aspek yang bisa Anda pikirkan, Nabi Muhammad itu sukses. Anda pengen jadi orang sukses, tirulah orang sukses. Makanya kok ada orang Muslim kok ngidolakan, aku ngidolakan Einstein, aku ngidolakan Steve Jobs, itu agak oke lah, Steve Jobs itu keren. Bill Gates itu keren. Tapi kan Bill Gates itu kan cuma keren di satu sisi, yaitu teknologi. Keluarganya hancur. Malah sekarang kena Epstein file. Malah sekarang kena masalah kemana-mana. Masalah sama istrinya ternyata. Nabi Muhammad itu jadi tokoh politik berhasil, jadi guru berhasil, jadi pemimpin berhasil, jadi teman berhasil. Nah, kalau Anda pengen jadi sukses, tirulah ceritanya Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad gimana setiap kali menghadapi ujian? Terakhir ya, tips ketika teman-teman semuanya punya musibah. Pertama tadi sabar. Kedua, sholat. Dan sholatnya itu bukan seringannya orang Muslim di sini salahnya. Kenapa kok sholat? Ustaz, saya kok sholat kok biasa saja ya, nggak ngerasa ini. Karena sholatnya itu adalah sholat untuk melaksanakan kewajiban. Bukan sholat untuk ketemu sama Allah yang maha punya segalanya. Tahu sih perasaan ketika Anda ketemu sama pejabat yang Anda yakin ini, kalau kayak ketemu pejabat ini seluruh masalah saya selesai nih, gitu loh. Perasaan seperti itu. Habis bicara sama pejabat kan lega kan itu. Oh, kalau sudah ketemu sama Prabowo, ngomong masalah saya ini, masalah saya bakal selesai. Karena beliau bisa menyelesaikan. Nah, sholatnya itu harus kayak gitu. Bukan hanya karena sudah maghrib. Jam berapa ini? Dah, terakhir itu aja. Dah, terakhir ya. Ada banyak sebenarnya, tapi kapan-kapan mungkin saya akan explore lagi. Sholat, terutama kalau Anda sholat wajib ini sudah dianggap sebagai kewajiban biasa, terutama sholat malam. Ada seni menangis di malam hari karena betul-betul membutuhkan. Ketika Anda desperate betul, terus kemudian Anda nangis kepada Allah, minta yang Anda minta. Itu namanya spiritual terapi. Anda curhat sama Allah, ya Allah, ini loh aku punya masalah kayak gini, aku punya masalah kayak gini, dan Engkau semuanya yang bisa ngatur semuanya. In an instant, di waktu yang langsung, bukan akan dikabulkan, bukan, tapi beban Anda akan berkurang. Ketika Anda selesai itu sujud, naik itu, curhatnya sama Allah, nangis itu sama Allah, itu ada semacam bebannya itu berkurang. Pasti itu. Semakin banyak Anda bisa sholat untuk connect sama Allah, bukan sholat untuk melaksanakan kewajiban, sholat untuk connect sama Allah, itu Anda akan mendapatkan apa yang disebut sebagai spiritual addiction. Addictive, tapi dalam hal itu salah satu. Nanti kapan-kapan kalau waktunya sudah ini kita elaborate lagi apa kalau dalam Islam apa aja yang dilakukan ketika mengalami sebuah musibah. Mungkin ada pertanyaan?
Ya. Mau tanya pertanyaan. Di chat. Oke. Izin bertanya Ustadz, untuk memahami apakah perlu belajar bahasa Arab juga atau bisa didengerin kajian seperti ini? Memahami Quran tadi, balik. Apakah memahami Quran harus belajar bahasa Arab? Enggak. Tapi memang kalau Anda belajar bahasa Arab, pahamannya Anda akan naik. Tentu beda ya belajar terjemah sama ini. Tapi Al-Quran itu memang kitab mukjizat. Disitulah kenapa Al-Quran itu bisa connect sama siapapun yang baca. Bagi yang pengen, dia itu bicara langsung sama kita, karena itu kalamnya Allah yang bicara langsung sama kita. Jadi kalau mau baca Indonesianya saja itu sudah cukup. Makanya Anda jangan heran ketika banyak influencer barat itu yang terus kemudian baca terjemahan Al-Quran versi bahasa Inggris tapi dapat hidayah. Sedangkan orang Indonesia, orang yang baca Al-Quran terus tapi nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena mereka baca untuk dipahami. Tentu kualitasnya akan beda, betul. Tapi apakah harus belajar bahasa Arab? Lebih baik, iya, tentu. Tapi nggak harus selamanya. Baca Quran, baca terjemahnya, nggak apa-apa. Good itu. Itu sudah satu langkah jauh lebih ini. Sahabat tidak hafiz tapi mereka mengamalkan ayat. Nah, betul. Bapak sahabat tidak hafiz. Ya, tidak semua sahabat itu hafiz Quran ya, hafal Quran. Enggak semuanya. Tentu banyak yang iya, tapi tidak semuanya. Dan mereka fokus pada amalan Al-Quran. Paling pertama itu membaca, itu strata paling bawah. Kedua, faham, mencoba memahami, itu naik level satu tingkat. Yang ketiga, mengamalkan, itu strata level berikutnya. Dan yang keempat paling keren, mengamalkan dengan ikhlas. Karena orang amal belum tentu ikhlas. Kalau bisa itu hebat. Karena satu ayat aja kalau Anda bisa pahami dan Anda laksanakan, dampaknya keren. Kalau saya boleh ngasih contoh, Muhammadiyah itu hanya gara-gara satu ayat loh, Al-Ma'un loh. Quran surat Al-Ma'un doang yang diamalkan dengan ikhlas. Jadinya berapa sekarang coba? PKU-nya itu, rumah sakitnya sebegitu banyak. Jadinya berapa panti asuhannya dan lain sebagainya. Hanya mengamalkan satu ayat. Hanya mengamalkan surat Al-Ma'un. Maka disitulah. Itu kalau orang ngapalin Quran, mengamalkan Quran dengan model ikhlas. Dan tentunya juga banyak ulama yang lain ya. Tapi ya saya ambil satu contoh tadi aja. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang pertanyaan yang lain? فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييته تعصيني ولا تخشى من العتب وتخفي الذنب عن خلقي وتأبى في الهوى قربي فتب مما جنيت عسى تعود إلى رضا الرب تعود إلى رضا الرب